operasional. Tinggal pinjem ke bank aja nggak sih, Cin? Nggak segampang itu ya. Di sini deh aku jelasin tentang semuanya. Cara perusahaan ngatur pembiayaan itu bisa dari utang dan modal sendiri. Berarti kayak kita mau beli motor gitu ya, Cin? Nah, tepat banget tuh. Iya. Nah, tapi perbedaannya itu kalau perusahaan dia tuh harus mencari kombinasi yang paling efisien, tapi menguntungkan. Nah, resikonya juga nggak tinggi. Nah, jadi di struktur uang itu kan ada dua komponen. Nah, 60% equity dan 40% utang. 60% equity ini di mana uang ini milik pemegang saham. Nah, kalau dari utang itu bisa dari pinjaman bank atau obligasi. Jadi kalau perusahaannya lebih banyak utang, berarti resikonya lebih tinggi ya, Cin? Iya, tapi bisa juga keuntungannya ikut naik karena bunga utang bisa jadi pengurang pajak, makanya harus seimbang. Bisa aja sih, Cin, yang bikin struktur modal tiap perusahaan beda-beda. Banyak, misalnya kalau penjualannya stabil, mereka lebih banyak utang, tapi kalau penjualannya sedang berisiko, utangnya lebih kecil nih. Selain itu, kondisi pasar, suku bunga, dan jenis aset juga berpengaruh loh. Ada beberapa teori yang juga nih. Yang pertama, ada Modigliani Miller yang struktur modal itu nggak ngaruh nih ke nilai perusahaan kalau perusahaannya sempurna. Tapi di dunia nyata kan nggak sesempurna itu, Cin. Nah, makanya ada trade-off teori yang cari titik optimal antara manfaat pajak, utang, dan resiko bangkrut. Terus ada juga Backing All Trade teori yang bilang perusahaan lebih suka pakai laba dulu baru utang, terakhir baru terbitkan saham. Oh, jadi intinya struktur modal tuh kayak nyari keseimbangan antara resiko sama keuntungan ya? Betul banget ya, tujuannya itu supaya nilai perusahaan tetap maksimal tapi tetap aman nih dari resiko keuangan. Oke, makasih, Cin. Nah, sebelumnya kan kita udah jelasin nih tentang teori struktur modal. Sekarang kita lanjut ke studi kasus dan cara perhitungannya. Di mana terdapat rumus menghitung nilai perusahaan yaitu FT sama dengan EBIT buka kurung 1 kurang T dibagi KA. Keterangannya itu, FT adalah nilai perusahaan, EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak. T adalah tingkat pajak dan KA adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Lanjut ke rumus return terbagi menjadi 3 rumus, yaitu yang pertama menghitung return obligasi. KI sama dengan I dibagi B, di mana KI adalah return dari obligasi, I adalah bunga hutang obligasi tahunan, B adalah nilai pasar obligasi yang beredar. Nah, rumus yang kedua yaitu menghitung return saham biasa. KE sama dengan E dibagi S, di mana KE adalah return dari saham biasa, E adalah laba untuk pemegang saham biasa, S adalah nilai pasar saham biasa yang beredar. Dan rumus ketiga yaitu menghitung return bersih perusahaan, di mana KO sama dengan O dibagi V, di mana KO adalah return bersih perusahaan, O adalah laba operasi bersih, dan V adalah total nilai perusahaan. Lanjut ke contoh pendekatan laba operasi bersih. Di sini ada studi kasus di mana suatu perusahaan mempunyai utang sebesar 6 juta rupiah dengan tingkat bunga sebesar 12%, laba operasi bersih 12 juta rupiah dengan tingkat kapitalisasi total sebesar 18% dan saham yang beredar sejumlah 8.000 lembar. Maka dari data di atas, nilai perusahaan adalah, langkah pertamanya kita menghitung nilai perusahaan dengan rumus V sama dengan O dibagi KO. V sama dengan 12 juta rupiah dibagi 0,18 sama dengan 66.666.667 rupiah. Yang kedua, kita akan menghitung nilai ekuitas dengan rumus S sama dengan V kurang B. S sama dengan 66.666.667 rupiah dikurang 6 juta rupiah sama dengan 60.666.667 rupiah. Yang ketiga, menghitung laba untuk pemegang saham biasa, di mana I sama dengan 12% dikali 6 juta rupiah sama dengan 720.000. Lalu E sama dengan O dikurang I sama dengan 12 juta rupiah dikurang 720.000 sama dengan 11 juta rupiah 280.000. Nah, yang keempat menghitung return saham biasa, di mana KE sama dengan E dibagi S sama dengan 11 juta 280.000 dibagi 60 juta 666.667 rupiah sama dengan 0,186 atau 18,6%.
Nah, hasil yang didapat adalah nilai perusahaan sebesar Rp66.666.667, nilai ekuitas sebesar Rp60.666.667, nilai hutang sebesar Rp6 juta, return saham sebesar 18,6%, dan harga saham per lembar sebesar 7.583. Nah, harga saham ini terdapat dari Rp60.666.667 dibagi jumlah saham sebesar 8.000, maka ketemulah hasil sebesar 7.583 untuk harga saham per lembar. Nah, jadi gitu teman-teman materi struktur modal. Udah pada ngerti kan? Nah, karena udah pada ngerti, kita berdua Pamit undur diri. Wassalamualaikum